teman-teman milenial, jumpa lagi bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama aku Ayunda Taya Dan aku Ayu Rahmawati. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Wah, ini Tai kalau kita lihat ya, baju udah pink-pink. Terus udah masuk bulan Februari. Iya. Aduh, pasti kalian semua juga udah nyiapin satu momen spesial sama orang yang spesial juga. Ya nggak sih? Biasanya kan kalau kayak gini kalau ada orang ulang tahun ya, atau Sweet Seventeen, tapi di hari spesial ini semua bisa pakai nuansa pinky-pinky. Bener banget, karena kita kan merayakan Valentine. Dan gak cuma buat yang kopel-kopel aja ya, yang jomblo-jomblo juga gak apa-apa ngerayain Valentine. Bisa dong pasti. Tai, Valentine hari ini, tahun ini kira-kira mau ngapain nih? Aku kayak bakal nonton film-film romance aja sih, Kak. Seru. Sama siapa? Belum ada couple nih, jadi nonton sendiri aja membayangkan buat Valentine tahun depan. Ya, Kakak seru sendiri sih. kayak gimana? Udah ada plan? Belum ada sih plan, cuma paling kayak makan aja sih sama Kalau pacar aku. tradisi dari tahun ke tahun kayak gimana? Dari tahun ke tahun biasanya beda tahun beda pacar. Oh, oke. Aduh, Tradisinya beda ya level beda. kita. Aku setia Tradisinya jomblo, ini setia berganti-ganti. Aduh, enggak. Tapi biasanya enggak segimana banget sih. Paling cuman kayak antara tukeran kado atau paling dinner aja sih. Enggak yang sampai bikin acara khusus gitu, enggak. Tapi kayaknya kalau zaman SMP, SMA tuh identik banget coklat, bunga, Betul. boneka, selalu itu ya. Setuju banget, Tai. Nah, Valentine ini biasanya kan identik ya teman milenial dengan coklat. Pernah nggak sih kalau misalkan kalian pikir-pikir dan juga bertanya-tanya, kenapa sih harus coklat? Kenapa bukan makanan manis yang lain? Kan ada permen, ya Iya. kan? Ada buah-buahan. Aku ya selalu kan? wonder kayak gitu, tapi buah-buahan kan identik sama yang sakit ya biasanya. Iya. Jadi mungkin image-nya tuh beda, Kak. Bener. Nah, di episode kali ini kita akan bahas nih tentang Valentine dan juga coklat pastinya. Dan dilansir dari Smithsonianmag.com, coklat merupakan makanan lambang dari kasih sayang atau cinta nih teman milenial. Disebut juga sebagai barang mahal dan juga mewah dan hanya diperuntukkan bagi kelas-kelas elit aja nih waktu zaman dulu. Coklat sendiri melambangkan simbol dari kasih sayang dan juga cinta yang mendalam. Dan juga dia menggambarkan sensualitas, ketenangan, kenyamanan dan juga gairah. Dan inilah yang membuat coklat menjadi salah satu hadiah penting yang bisa banget kita kasih ke orang-orang spesial sebagai ungkapan rasa sayang kita. Tapi kalau kita lihat ya, Tai, sekarang tuh coklat udah banyak loh yang harganya kayak puluhan ribu gitu. Iya. Tapi kalau mau beli yang mahal, yang jutaan tuh juga ada. Belasan juga ada, di bawah 10.000 juga banyak. Benar. Dan sesuai selera masing-masing, mungkin ada yang suka snack-snackan aja, atau memang ada beberapa yang harus spesial, yang biasanya di box gitu. Tapi ngomongin soal coklat, aku tuh suka wondering kira-kira gimana ya sejarah dari coklat itu sendiri. Kayak asal mulanya tuh dari negara apa. Iya, dari mana tuh, Tai, Nah, sebenarnya? sebelum aku searching tuh aku nggak tahu ya, Kak. Dan taunya itu asalnya tuh dari Amazon Amerika Serikat. Oh, Jadi dulu oke. itu dibudidayakannya sama suku Aztec dan juga suku Maya. Kemudian kan udah banyak nih negara yang berkunjung ke Amerika Serikat. Akhirnya salah satu negara yaitu Spanyol membawa ke negaranya dan menyebarkan ke daerah Eropa. Wow. Kalau kita ke Eropa biasanya oleh-olehnya juga coklat kan, Kak? Bener. Salah satunya negara yang identik banget oleh-olehnya coklat yaitu Swiss. Iya. Nah, kira-kira kenapa ya Swiss ini terkenal banget sama coklatnya? Jadi dulu pada mungkin udah lama banget itu mereka itu menyajikan coklat panas buat mendampingi makanan ringannya gitu. Aduh, enak banget Karena kan lagi. emang dingin ya, Iya, dan iya, biasanya iya. kita juga di puncak kepikirannya kalau dingin-dingin enaknya minum coklat panas ya, bagi yang nggak suka kopi mungkin. Dan semenjak itu Swiss akhirnya terkenal menjadi salah satu lokasi pengolahan coklat terkenal dan juga oleh-oleh coklat yang jadi diminati orang-orang. Nah, teman milenial mungkin ada yang bingung nih, kenapa sih alasannya coklat itu identik banget sama hari Valentine? Kita akan jawab nih teman milenial buat kalian. Jadi, hari Valentine itu sebenarnya ditujukan untuk menghormati kaum Katolik yang bernama Valentine. Perayaannya itu semakin populer nih di kalangan masyarakat dan menjadi hari kasih sayang
sayang yang jatuh di tanggal 14 Februari kayak yang kita tahu sekarang nih Tay. Dan hari kasih sayang ini juga dianggap sebagai momen yang tepat banget untuk memberikan hadiah pada orang-orang tercinta. Gak cuma coklat, biasanya hadiah-hadiah yang populer ketika hari Valentine ini, contohnya tuh kayak ada puisi kalau misalkan mau bikin sendiri, terus habis itu bisa itu butuh juga effort ya yang bener. Terus habis itu bisa juga ngasih bunga, makanan manis lainnya, boneka dan lain sebagainya. Pokoknya sebenarnya apapun lah yang bisa memberikan rasa kebahagiaan untuk pasangan kita atau orang-orang yang kita sayang. Tapi kamu suka nerima hadiah pas Valentine gitu nggak sih, Tay? Aku lebih ke barter sama temen aku. Oh, barter ya? Jadi kalian tukeran coklat Iya, gitu? daripada takut kecewa kan nungguin. Jadi mendingan kita emang udah nyediain masing-masing kan. Dan juga kan seperti yang tadi udah dibilang, coklat juga bervariasi harganya. Jadi kita juga bisa beli dengan kantong SMP, SMA waktu itu. Oke lah ya kalau cuma belasan ribu atau puluhan ribu. Tapi kan ada orang-orang yang bilang tuh katanya kalau misalkan Valentine itu atau hari kasih sayang nggak cuma ketika Valentine, bisa tiap hari. Tapi sebenarnya seru juga sih. Seru juga sih. Punya hari khususnya Punya ya. hari khusus, simbolis, momentual gitu ya buat kita mengungkapkan rasa Feelingnya sayang. beda sih Kak, Benar. apalagi kalau kayak kakak gitu ya ngadain dinner gitu kan nggak bisa setiap hari kayak gitu. Iya kayak biar seru Berpesta aja. Iya, dan bisa dress up juga kan. Iya. Dan selanjutnya, karena tadi kita ngebahas soal ornamen apa sih yang khas dari Valentine, salah satunya kan coklat ya. Iya, betul. Dan coklat ini identik banget sama cinta, romantis. Kira-kira sebenarnya tuh kenapa sih? Dulu tuh aku kira karena emang coklat kan ada yang pahit manis, mungkin menggambarkan hubungan gitu. Atau menggambarkan Kak. kehidupan ya. Iya, secara garis besarnya kehidupan gitu. Taunya enggak, dan sejarahnya tuh udah panjang banget. Gimana Tay sejarahnya? Aku sempat searching, jadi menurut profesor sejarah makanan dari Warwick University yaitu Rebecca Earl, beliau mengungkapkan bahwa sejarah coklat sebagai lambang cinta ini udah dimulai pada era Ratu Victoria di abad ke-19. Jadi udah jauh banget di masa lalu, di mana ketika era itu diiklankan sebuah statement di mana semakin banyak duit kita keluarkan untuk membeli coklat itu sama dengan emosi cinta kita gitu. Oh, jadi makin banyak, makin sayang kita sama Iya, orang itu kayak gitu ya? gitu. Dan Waduh, itu bener-bener dimarakan banget di masyarakat sampai masyarakat juga jadi percaya. boncos juga ya. Gitu ya. Marketingnya bagus. Dan akhirnya semenjak itu coklat sebagai ungkapan cinta tuh udah mulai menyebar gitu dan banyak orang juga ikutan percaya. Kemudian berkembang lagi ke salah satu produsen coklat yang terkenal hingga saat ini yaitu Cadbury. Oke. Dimana Cadbury ini membuat sebuah coklat yang bisa dimakan. Kalau yang dulu kayaknya tuh masih mentahannya gitu Kak, jadi harus diolah dulu. Dan Cadbury ini akhirnya menghasilkan coklat yang bisa langsung dimakan dan kebetulan packagingnya itu dalam bentuk cinta gitu. Mungkin Aduh, kalau kita suka gemas. ngeliat di kartun kan biasanya boxnya warna pink, Iya, pink atau nggak merah, Merah, gitu. bener. Iya. Dan di luarnya itu ada cupidnya dan juga ornamen kayak mawarnya gitu. Aduh, gemes banget ya. Biar ekstra romantis gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat coklat edisi Valentine kan kayaknya kita masih bisa ngeliat nih packaging cintanya Iya, dan iya, juga iya, ornamen-ornamennya. Nah itu juga sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi ya, bentuk coklat tuh ada banyak banget sih ya Tay ya. Ada yang coklat batangan, ada coklat yang bisa diminum, terus ada lagi coklat-coklat yang dijadiin kue. Kalau misalkan nih ya ada teman milenial yang pengen mau ngasih buat Taya, pilihnya yang mana kira-kira? Aduh, aku gak nyangka pertanyaannya bakal kayak gini ya. Aku sih sukanya coklat yang ada di supermarket aja. Oh, murah yang emang nih ya? buat cemilan. Oke, bukan yang Karena kalau spesial-spesial yang gitu ya. spesial nggak tega juga nggak sih Kak makannya. Belum lagi kalau yang bentuknya bagus, aduh kelamaan dipajang udah keburu expired. Iya Karena sih. sering banget kayak gitu, kayak sepupu aku dan juga teman-teman aku tuh banyak kayak gitu, sayang terus jadi nggak dimakan, malah expired. Aduh, ya berarti nih Taya orangnya simpel ya, Iya, tinggal ke praktis aja. Minimart aja, beli harganya juga kan nggak terlalu mahal tuh ya kalau di Minimart, terus langsung aja deh kasih. Kalau Kak Ayu gimana? Mungkin Valentine pengennya dapetnya tuh apa? Aku mau dikasih bunga sih, karena aku tuh bukan orang yang suka makan manis, jadi aku lebih suka dikasih bunga karena cantik.
Aku kira kakak bakal ngomong uang ya, karena kan sekarang banyak Boleh. buket dalam bentuk uang Boleh juga yang memberikan kan. aku buket tapi isi 100 ribuan, ya aku sangat senang Gak ada yang nolak, menerimanya. gak ada yang nolak. Atau langsung transfer aja nih ya, ada nomor rekening di sini. Kasih nomor rekening aku juga, Kasih kita nomor bagi rekening dua saya. kan. Bener banget. Biar merayakan Valentine bareng-bareng, kita dinner bareng kan. Bisa seru banget tuh pastinya. Nah, teman milenial, itu tadi kita udah ngobrolin tentang Valentine, tapi spesifiknya ke coklat nih. Nah, di segmen selanjutnya kita juga masih bakal ngomongin tentang Valentine. Tapi kira-kira apa ya yang mau kita bahas? Nah, biar kalian penasaran, kalian harus nonton kita di segmen selanjutnya. Pastiin tetap sama kita terus di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, gimana nih? Masih berbunga-bunga, masih dalam rangka memperingati Hari Valentine atau Betul Hari banget. Kasih Sayang, pasti bersama aku Rahmawati dan juga Aku Ayunda Taya. cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang coklat-coklatan ya, udah manis banget nih perasaan Iya, kita. perutnya udah maju sih, kayak butuh jalan-jalan kan. Butuh jalan-jalan. Nah, ini ada tempat-tempat yang identik juga kalau misalkan ngomongin tentang Hari Kasih Sayang, yaitu adalah Gembok Cinta. Kamu udah pernah datang belum ke salah satu tempat yang ada gembok cintanya? Pernah sih di daerah Lembang. Ada Tapi ya di nggak Lembang ya? bener-bener dikhususkan untuk gembok cinta gitu. I see. Kebetulan emang biasanya di situ keluarga juga ada gitu-gitu. Oh, Jadi nggak oke. seromantis itu, tapi bolehlah experience Gembok daripada cinta. harus jauh-jauh keluar negeri kan biasanya. Iya. Sejujurnya juga aku tuh belum pernah loh. Oh, belum? Aku tahu di Indonesia tuh ada tempat gembok cinta ala-ala gitu ya. Cuma aku nggak pernah datang karena menurut aku kayak ya udah gitu. Tapi kan kenapa enggak gitu? Bener, nah. Momentum aja gitu kak. Apalagi kalau misalkan datangnya pas hari Valentine sama pacar atau sama Mungkin kakak bisa teman-teman. nyediain gembok dari sekarang ya. Gitu ya? Iya. Gembok Biar rumah. tinggal nyangkut aja ntar. Gembok Udah rumah nemu tuh teman. kayak bisa tuh aku ambil ya buat kesini. Mending rumahnya aja nggak sih, amin. Iya, amin. Bener, kamu ini visioner kan? Agak mahal ya dia Iya. Valentine-nya. Bener. Nah, tapi ya Taya, salah satu tempat gembok cinta yang terkenal banget ada di salah satu negara yang juga terkenal romantis. Tahu nggak di mana? Prancis nih pasti. Betul banget, di Prancis, tepatnya ada di Paris. Di situ tuh ada yang namanya Pont des Arts Bridge. Nah, tulisannya nih kayak di bawah ini ya teman milenial ya. Yang jago bahasa Prancis nih mungkin tahu nih pelafalan yang lebih benernya tuh kayak gimana. Dan selain Menara Eiffel, Paris tuh juga punya beberapa tempat lainnya untuk dikunjungi bareng sama orang yang kita sayangi. Salah satunya adalah jembatan Pont des Arts. Ini aku yakin bacanya kayak Pont des Arts gitu deh. Iya, Ya, aku bisa nggak dibantu Google Translate Iya, ya mungkin. Maaf ya gitu, tapi tulisannya kayak gini ya. Dan jembatan ini itu juga udah jadi tempat populer untuk meletakkan gembok cinta. Di bawah jembatan tersebut itu ada aliran dari sungai yang namanya adalah Sungai Seine. Di tahun 2014 juga total berat gembok yang ada di sana itu udah mencapai, tahu nggak berapa, Tay? Nggak kebayang jujur. 93 ton. Wow, Wah, itu gils. membawa cinta-cinta kalian ya, yang berat banget jembatannya. Dan di tahun 2015, pemerintah kota Paris ini udah membuang ribuan gembok di jembatan supaya nantinya ini para turis lainnya juga masih punya space untuk naruh gembok gitu. Oh. Tapi kalau misalnya aku ke Paris, aku bakal nyoba ke sini sih. Iya, Aku tapi bakal kayaknya nyoba aku nggak bakal naruh gembok sih. Kenapa? Takut dicabut juga ya. Iya. Jadi mending kita foto sama gembok-gembok orang aja. Bener. Atau mungkin kita foto sama gemboknya tapi nggak ditaruh. Karena bisa, sayang juga bisa. ya kalau dicabut. Soalnya dibuang ya. Tapi katanya tuh kalau misalkan kita naruh gembok cinta itu di jembatan Pont des Arts ini, katanya cintanya tuh jadi bakal everlasting gitu-gitulah, Iya, mitos-mitos sama lah kayak di biasanya Indonesia simbolisnya juga kan ada. kayak gitu. Jangan-jangan ada yang namanya sama ceweknya beda-beda ya? Takut banget gak sih? Dianya Takut langgeng, banget. ceweknya enggak gitu. Aduh, serem-serem. Takut. Tapi bagi kalian yang merasa kalau Perancis terlalu jauh, aku bisa nyaranin di salah satu kota yang emang juga terkenal banget dengan tempat-tempat hiburannya. Oke. Yaitu di Korea Selatan, tepatnya di Seoul, ada Namtan Seoul Tower. Kayak kalau kalian K-popper atau pecinta drama atau emang suka banget dengan budaya Korea, udah tahu banget ya sama tempat ini. Dan sama kayak kata Kak Ayu,
kalau kita naruh gembok di sini itu simbolis itu kayak gitu, cinta kita bakalan awet. Akan tergembok gitu sama Iya. kita ya. Semoga gemboknya juga awet ya, nggak dicabutin, Iya, kan bahaya semoga. juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya emang terbatas sih pastinya. Pertama kapasitasnya dan juga belum tentu kuat. Nah tapi kalau di Namsan Seoul Tower ini itu ada pohon yang juga dituliskan pohon cinta, di mana pohon ini tuh juga membantu menopang dari si gembok-gemboknya itu supaya nggak perlu dipindah ataupun jangan sampai jatuh karena ngeri banget bawahnya ya. Serem sih, serem. Tapi seru juga ya kalau misalkan kita bisa ke Korea gitu, ke situ terus kenalan sama orang Korea, sama opa-opa gitu. Ada drama banget pikirannya. Iya, terus naruh gembok di sana ya. Iya, aduh. Mewujudkan mimpi drakor-drakor kita yang selama ini cuma kita lihat di iPad atau di TV kita, tapi sekarang kita bisa mewujudkan langsung. Ayo, siapa nih teman milenial yang Amin udah halu dulu ya. nih, udah halu. Susah di biaya ke sana sih Kak, mungkin bisa Susah nabung ya. dulu. Harus nabung dulu dan juga biasanya kalau misalkan mau ke sana ini kita juga harus jadi kayak K-pop banget gitu nggak sih? Kayak harus excited banget. Nah, mungkin teman-teman milenial yang kurang K-pop atau nggak begitu suka dengan budaya Korea, Kakak ada rekomend tempat lain nggak? Ada dong pasti, tapi ini agak jauh sih. Tapi kalau misalnya ke sana pasti bakal worth it juga. Mungkin bisa sekalian ya. Bisa sekalian, kita bakal jalan-jalan ke Jerman. Di sana itu ada yang namanya Hohenzollern. Dan di Jerman ini ada satu tempat yang memiliki gembok cinta juga, yaitu Cologne. Dan Cologne adalah kota tua di Jerman yang umurnya ini kurang lebih 2000 tahun. Kota Cologne ini dipenuhi dengan budaya Jerman yang kental, serta banyak banget bangunan tua yang ada di dalamnya nih, Tai. Banyak pasangan kekasih, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri, yang berbondong-bondong nih ya datang ke sini semata-mata untuk meletakkan gembok cinta mereka di jembatan Hohenzollern. Dan jembatan gembok cinta ini udah populer sejak tahun 2019. Oh, baru-baru ya berarti. Belum terlalu lama kalau kebanding sama dua tempat tadi kayaknya ya. Jadi nggak serame yang sebelum-sebelumnya. Boleh Mungkin juga kalau nih. kalian nyari tempat gembok yang sepi, mungkin ini bisa menjadi tempat rekomendasi yang pas ya Kak. Selain itu juga kan arsitekturnya tua ya. Ya. Cocok banget buat foto-foto dan juga update di sosial media kalian. Dan kalau misalkan mungkin kalian jalan itu sama keluarga, kalian juga bisa lo beli gembok, tapi nulis itu nama keluarga, biar Iya. cinta di antara anggota keluarganya ini tuh tetap tergembok gitu ya, Betul sampai banget. tua nanti. Nggak cuma sama pasangan terus aja. Setuju sih, nggak harus identik sama pacar, bestie juga bisa Bestie kan Kak? juga bisa. Karena bestie ini rentan banget untuk terpisahkan. Iya, Jadi iya, mungkin iya. kalian yang bersahabat pengen banget untuk mengabadikan momen bisa tuh ke gembok cinta. Aduh seru banget ya kesini ya. Ya mungkin kita bisa ya. Bisa, Kalian bisa bisa. nyumbang uang kita buat kita yang kesana nanti. Betul. Kita Lagi-lagi- kasih video buat kalian. Ya lagi-lagi nomor rekening ya ada di bawah. Ntar kan atas nama items kan Kak, bukan Nama kita items. berdua. Nah untuk lokasi selanjutnya aku mau ngebawa kalian jauh lagi. Kalau tadi kita di Eropa, sekarang ke Amerika. Oke. Tepatnya ke negara Kanada sih, di daerah Toronto. Yaitu Toronto. ada Tank House Lane. Di mana Tank House Lane ini tuh berupa gedung Kak. Kalau yang sebelumnya kayak kan ada yang jembatan dan sebagainya. Kalau ini tuh berupa gedung, jadi lebih kokoh juga. Oke. Nah, struktur dari gedung ini memiliki panjang 9 meter dengan tinggi yang lebih dari 2 meter. Jadi bangunan ini kuat banget untuk menahan berat dari gembok-gembok tersebut. Karena kan kalau misalnya jembatan kan agak takut untuk bawahnya. Ambruk ya nanti Jadi kalau ya. ini aman banget. Jadi cinta kalian juga bakal kokoh banget kalau kalian taruh di sini. Amin. Tapi Toronto tuh Amin. emang salah satu wishlist aku sih. Kalau misalkan nanti aku udah kaya ya. Amin. Sampai kayak ke luar negeri tuh nggak usah yang mikir-mikir banget. Aku pengen banget ke Toronto karena indah banget kotanya. Terus juga kayaknya tuh yang nggak terlalu banyak hiruk pikuk gitu loh. Jadi Kayaknya ya, nggak tahu sekalian juga sih. jalan-jalan bisa juga mampir ke tempat ini. Mungkin ini destinasi sampingan aja. Bener banget. Nah selanjutnya nggak kalah serunya kita akan jalan-jalan ke New York. Ini juga terkenal sih, Brooklyn Bridge.
Meskipun New York ini ya teman milenial bukan merupakan ibu kota dari Amerika Serikat, tetapi kota besar ini tuh udah jadi kota yang populer banget di kalangan turis. Jadi kalau misalnya ke Amerika itu sama dengan harus ke New York juga. New York ini memiliki satu tempat yang menjadi langganan para muda-mudi yang lagi dimabuk cinta gitu ya. Bahasanya. Yaitu adalah Brooklyn Bridge, jembatan Brooklyn. Dan jembatan ini menjadi area di mana para pasangan muda-mudi memasang gembok cinta. Jembatan Brooklyn sendiri adalah jembatan kabel terkenal di New York. Dan ini juga sekaligus jadi salah satu jembatan tertua yang ada di Amerika Serikat. Meskipun kayak gitu tetap kokoh dan tetap cantik banget sih buat kalian datang ke sini. Sering banget lihat vlog-vlog orang yang ke sana dan juga foto-foto selebgram di Amerika itu biasanya pasti pernah foto di sana. Iya, lumayan mainstream sih, tapi tetap keren banget menurut aku ya. Dan kalau tadi kakak kan pengen ke Toronto, kalau aku tuh pengen banget ke New York. Oh iya iya. Karena iya, mungkin iya, kayak iya. banyak film kan di sana, Betul, jadi pengen betul. recreate scene-scene, oh ini ada di film ini ya, taunya gedungnya tuh ini, kayak gitu-gitu. Karena aku suka banget film-film. Seru banget sih emang kalau misalkan kita suka sama satu film terus kita bisa dateng. Habis itu di momen spesial juga kayak Valentine gitu ya. Bisa Kayak jadi yang ditonton double. kan juga film-film romantis Iya, kan. aduh gemes. so Ayo sweet tanya cari banget. pasangan yuk, buruan yuk. Iya, tahap pertama harus cari pasangan dulu, bukan ngumpulin duit dulu. Bener. Nah, last but not least juga masih ada satu tempat lagi, cuman kita balik lagi ke wilayah Eropa. Yaitu ada Malá District di Praha. Praha. Jadi kota Praha ini berada di Republik Ceko. Dan tempat ini terdapat ribuan gembok cinta yang terpasang dengan kuat di jembatan di Malá District. Nah, jembatan pedestrian ini telah menjadi saksi bisu sejumlah pasangan yang memasangkan gembok-gembok cintanya. Dan gembok ini menjadi simbol yang tak terpatahkan bagi pasangan kekasih. Jadi simbol cintanya. Lagi-lagi ya, gemes. tentang awet, tentang kuatnya cinta gitu-gitu. Gemes banget sih, tapi kalau emang Valentine itu adalah momen dimana ya udah kita bikin momennya spesial dan juga berkesan. Tapi kan tadi itu sebenarnya adalah semua simbol-simbol ya. Balik lagi harus tetap di-maintain sih hubungannya. Jangan cuma pas Valentine aja nih gemes-gemesan terus hari biasa kayak ya udah gitu. Apalagi mengandalkan gembok kan. Udah naruh gembok awet kita. Iya, Ya, kayak- tetap harus diperjuangkan. Iya, nggak seru banget ya kalau kayak Kan gitu itu ya. momen selebrasi aja kan Valentine. Apalagi kalau misalnya couple-couple ini bukan yang romantis. Iya, Nah, iya, di iya, Valentine iya. kalian bisa mengeluarkan sisi-sisi romantis kalian, gombal-gombalan yang sebenarnya terpendam itu keluarin aja semua di Valentine. Nah, kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang suka diromantisin atau enggak? Enggak. Aku juga enggak. udah lagi. jelas enggak ya Udah kayaknya? jelas enggak ya. Jadi mungkin bisa menunjukkan di Valentine's Day kan, Iya, atau iya, mungkin iya, ngasih puisi kayak tadi, atau sekedar gembok cinta aja Iya. lah ya. Soalnya kadang-kadang kalau misalkan romantisnya tiap hari itu agak berlebihan menurut aku. menurut Tapi mungkin aku ada juga. orang-orang yang suka diromantisin tiap Iya. hari. Beda-beda kan lagi. menurut quotes kan semua baik sesuai kadarnya kan. Setuju banget, dan kadarnya juga beda-beda. Jadi harus dilihat banget. lagi kayak gimana ya teman milenial. Nah, itu dia tadi kita udah ngajak kalian jalan-jalan lihat gembok cinta. Kira-kira nih ya udah ngegembok hati ke tempat yang mana? Wow, bahasanya keren banget ya. Nah, kalau misalkan belum juga, jangan khawatir, jangan sedih, jangan gundah. Di segmen selanjutnya kita akan bahas alternatif lain yang bisa kalian lakuin di hari Valentine, yaitu nonton film. Kayak Betul. gimana? Kita pastiin terus sama kita ya. Cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, masih di Items Informasi ke teman-teman milenial. dan masih membahas seputar Valentine. Yes. Karena walaupun harinya cuma satu hari, cuma 24 jam, tapi sebenarnya pembahasannya banyak banget. Serba-serbinya tuh banyak banget deh nggak kalau akan tentang habis Valentine. sebenarnya. Makanya kita mempersempit dengan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan baik sama keluarga atau Valentine sama bestie ataupun cuma sendirian, Iya. yaitu dengan nonton film. Benar, karena kalau sendiri kan
juga bisa aja menyayangi diri sendiri gitu ya, me love time. ourselves first kan ya. Setuju banget. Dan kalau misalnya nonton sendiri tuh nggak ada beban gitu loh Kak. Kan kadang kalau misalnya adegan sedih agak malu ya samping Kalau orang. nangis. Jadi kayak gitu. Tapi kalau sendiri bebas kan. Kayak wah, udah Box keluarin tisu udah di depan, cemilan udah di samping gitu. Bener. Emang kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang kalau dipikir-pikir, aduh ini kegiatan couple, tapi sebenarnya dilakuin sendiri iya. itu juga nggak ada salahnya dan seru banget. Setuju banget. Jadi kayak mau sama couple, mau sama sendiri harus tetap bisa senang-senang aja ya Kak. Yes. Mungkin bisa langsung ke rekomendasi film pertama. Sebenarnya film ini adalah film sequelnya, yaitu Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Aku sendiri juga udah nonton yang pertama dan yang kedua juga udah. Kakak udah belum? Aku yang pertama pasti udah Iya, diulang-ulang. karena legendaris banget Pasti gak sih? iya, itu kayak momen kebangkitan film Indonesia nggak sih Betul AADC itu. banget. Nah tapi yang kedua sayangnya belum sempet. belum. Kamu Nah, lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang pertama. Lebih suka yang pertama, oke. Karena emang lebih seru masa-masa PDKT ya Iya, biasanya. iya. Kalau yang kedua ini kan lebih ke ketika kan maaf ini agak spoiler ya bagi yang belum nonton yang Gak pertama. apa-apa Di sih, yang pertama spoilerin kan aja. Nicholas Saputra ini pergi ya, tokoh dari Rangganya ini pergi Luar tanpa negeri. memberikan penjelasan. Betul. Jadi di yang kedua ini lebih ke bagaimana mereka menjalin hubungannya kembali. Dan yang unik dari Ada Apa Dengan Cinta yang kedua itu, dia juga ada panorama dari Jogjanya Kak. Oh iya, aku inget tuh. Sampai ada beberapa yang bilang kenapa ini jadi kayak wisata ya. Iya, Tapi iya. justru itu menambah nuansa cintanya, nuansa tenangnya. Jadi kan biasanya kalau film cinta identik konfliknya tuh kayak heboh ya. Kalau ini lebih subtle gitu. Lebih tone down ya. Jadi kita juga nontonnya nggak heboh dan juga ada unsur persahabatan dari AADC yang khas juga kan Kak. Iya. Tapi kalau aku boleh tahu nggak apa-apa nih ya, sebenarnya spoilerin aja ya. Karena udah banyak banget reviewnya di internet juga. Trigger sebenarnya. warning ya, spoiler Iya. dikit. Ini sebenarnya cinta sama Rangga akhirnya balikan gak sih? Balikan seingat aku. Nikah nggak? Seinget aku ya, lupa aku, dia aku lupa lupa juga. nikah atau Dia enggaknya, lupa cuma juga. seinget aku balikan. Akhirnya balikan. Iya, dan proses balikannya di Jogja tuh indah banget. Berasa ikutan pacaran nyamuk di sana kayaknya. Aduh Nicholas Saputra mau dong nyamuk Nicholas Saputra. Kalau sih mau ya gitu. Iya, dan taunya nggak cuma kita-kita aja kayak yang suka, tapi film ini juga meraih penghargaan. Di antaranya tuh ada Best Original Score dan Best Original Song di Festival Film Indonesia tahun 2016. Aduh keren banget deh emang Iya, AADC. emang worth sih menurut aku juga. Dian Sastro, Nicholas Saputra kayak nggak salah aja gitu visualnya, ngeliatinnya juga udah kayak Iya, gitu kalau kan. belum kayak Dian Sastro jangan berharap Nicholas Saputra Betul. sih. Aduh, jadi sedih kan. Nah, selanjutnya teman-teman milenial, ini juga film yang terkenal banget dengan cinta-cintaannya, yaitu Evil I'm in Love 2. Sama kayak tadi ya, ini juga sequelnya, Evil I'm in Love. Dan hubungan dari sepasang kekasih ini terbentak antara jarak di Paris dan juga Jakarta, mereka LDR gini, selalu membuat orang penasaran gimana sih nih endingnya ya kan. Sama kayak AADC, film ini juga kembali menghadirkan lanjutan kisah cinta dari Tita dan juga Adit, nama tokoh utamanya, setelah mereka belasan tahun LDR. Evil I'm in Love 2 ini berlanjut dengan kisah mereka, jadi mereka ketemuan di Paris gitu ceritanya. Dan akhirnya Tata ini pindah bersama keluarganya ke Paris dan berharap segera dilamar Adit. Ini kalau nggak salah aku sempet nonton deh, tapi aku tuh agak-agak lupa gitu. Terus kalau nggak salah juga tuh ada orang ketiganya pas zaman ini nih. Tapi aku inget endingnya mereka ini akhirnya lamaran di Eiffel Tower, dikasih cincin gitu. Gak apa-apa ada orang ketiga, yang penting endingnya bareng. Kayaknya penonton biasanya kayak gitu. Iya kan biasanya ada tuh ya kayak cobaan-cobaan orang pacaran gitu ala-ala lah ya. Kalau dibandingin yang pertama lebih suka yang mana? Pertama Iya, kayak lebih aku juga gemes yang pertama. gitu sih. Kamu udah nonton juga ya? Yang kedua belum, yang tapi kedua yang belum. pertama udah. Dan aku juga nontonnya berulang kali karena suka banget. Dan nontonnya juga pas aku juga lagi SMA gitu. Iya, relate ya jadinya. Jadi bisa agak relate walaupun kayaknya Eiffel-nya terlalu mahal ya Iya, untuk iya. aku gitu. Tapi kebayang lah kayak cowoknya, anak-anak SMA, anak basket gitu kan ya. Ya kan ya? Seinget aku sih, agak lupa juga ya. Agak lupa dia agak jombo pikiran kita. Mungkin bisa ada ilustrasi dia taunya anak basket atau anak futsal Yes. ya jangan-jangan. Selanjutnya ada apa lagi nih, Tay? Oke, untuk selanjutnya ini agak berat. Kalau tadi kan seputar SMA ya, dan juga reuni kembali di sequelnya. Kalau yang ini agak berat yaitu Critical 11. Ya. Mungkin kayak kita sekarang lagi rame banget
soal layangan putus ya. Layangan putus, betul. Kebetulan kalau misalnya kalian pengen nonton film lain yang dibintangi oleh Reza Rahadian, menurut aku ini cocok banget karena emang bagus banget. Yes. Jadi Critical Eleven ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang harus menghadapi persoalan yang sulit di mana mereka ini kehilangan bayi mereka dalam kandungan. Jadi cerita dari film ini lebih berfokus kepada cara mereka dalam menyelesaikan persoalan dan telah menginspirasi banyak pasangan lain ketika dihadapkan dengan masalah rumah tangga. I see. Sebenarnya Critical Eleven itu kan identik sama pesawat terbang ya. Jadi kalau misalkan katanya ada 11 menit kritis di mana itu menentukan tuh pesawat bakal selamat atau enggak. Nah, mungkin itu adalah analoginya ya. Jadi ada momen kritis di dalam rumah tangga yang akan menentukan gitu. Aku malah kayaknya. kelupaan. Iya. Aku tuh belum nonton, aku malah pernah baca novelnya. Oh, Nontonnya aku baru sampai mana gitu, terus habis itu lupa aku lanjutin. Kadang emang seruan novelnya sih ya. Iya, agak takut kecewa kan. Cuman ya Reza Rahadian pasti bagus sih. Pasti bagus, betul. Nah, selanjutnya ini adalah Habibie Ainun 3. Jadi Habibie dan Ainun 3 adalah kelanjutan cerita dari B.J. Habibie dan Ainun semasa kuliah dan menempuh pendidikan. Berangkat dari kisah cinta Ainun dan Habibie, film ini menceritakan gimana sih romantisnya hubungan mereka berdua. Dari waktu masih pacaran hingga sang istri meninggal, dan digambarkan secara jelas gimana sosok seorang B.J. Habibie mencintai sang istri. Wah, lagi-lagi Reza Rahadian ya ini. Lagi-lagi Reza Rahadian. Seru banget ya. Langganan film romance kayaknya emang. Seru banget ya. Ini ada beberapa rekomendasi yang udah kita kasih ke kalian. Kira-kira cocoknya yang mana nih? Tadi kan ada yang SMA, terus ada yang udah dewasa juga. Jadi bisa sesuai dengan genre atau pengen imajinasi balik ke masa lalu atau mungkin masa sekarang gitu. Jadi bisa disesuaikan. Bisa banget. Dan itu tadi rekomendasi dari kita teman-teman milenial. Aku percaya sih masih banyak banget film-film romantis seru lainnya yang bisa kalian tonton di masa-masa Valentine. Jadi kalau misalkan kalian punya saran boleh langsung komen di bawah ya. Kira-kira yang seru apa sih? Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat saran-sarannya. Setuju banget. Nah, nggak kerasa kita udah ada di penghujung dari episode Valentine kali ini. Sekali lagi selamat hari kasih sayang semuanya. Kasih love dong, Kak. Love sarangnya gitu ya. Dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya pastinya bersama aku Ayu Rahmawati dan juga partner aku Ayunda Taya. cuma di Items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye. Sarange.